ada nanam kopi Liberica juga. Ya, gimana Pak? Di Belitung gimana? Ada nanam kopi Liberica, tapi kami masih pakai ini sementara kopi-kopi dari Toraja. Oh, iya, 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 iya. Ceritanya gimana Pak kopi nih? Wah, kita ngobrol kopi dulu Pak. Kita ngobrol kopi dulu Pak Yan. Ngobrol Boleh, kopi. boleh, siap. Iya, Ngobrol, iya. saya belum bisa ngopi. Ngobrol sambil ngopi beda ya Pak. Ngobrol kopi Pak sekarang. Iya Pak Yan, silakan Pak Yan. Suara saya Iya, jelas Pak Yan. Suara saya iya, jelas. kurang jelas Pak. Suaranya kurang jelas ini. Lalu Jadi harus saya dekatin. tes mungkin speakernya Pak Yan ini. Speakernya mungkin. Speaker udah full ini, mungkin HP-nya kali Pak udah jadul ini. Aduh, iya, 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 iya. Tapi suaranya Pak Yan ke saya jelas nih Pak. Jelas Pak ya? Jelas. Iya, Suara iya. saya gimana? Jelas Pak? Jelas Iya, Pak? Jelas. jelas lah Pak. Nah, gitu Pak ya. Memang harus perkenalan dulu Pak suaranya Pak. Ya, silakan Kopi cerita Pak Yan. kalau di Belitung dia hanya bisa Liberica Pak, Liberica atau Robusta karena kan dia di Oh. sini 150-200 mdpl ini pantai Oh. soalnya. Iya, iya, di bawah ya berarti ya. Bawah di sini. Nggak bisa Arabica ya. Di atas itu baru Arabica ya. Ya, Siap, siap. Baik, baik Pak. Kalau potensi kopi gimana Pak ceritanya Pak? Kalau potensi kopi gimana? Kopi potensinya gimana Pak? kopi di Belitung ya lumayan sih karena di sini kan banyak warung-warung kopi. Hmm. Cuman kalau untuk misalnya lebih ke kuantiti, itu pasti mengharap wisatawan dari luar Pak. Oh, iya, iya, iya. Kan tur itu nggak banyak lah, kurang lebih 4.000 lah hidup gitu. Oke, oke. Jadi, produksi selama ini petani kopi dilakukan sendiri, Pak, atau dengan koperasi, atau gimana? Selama ini karena dia belum terlalu booming, jadi masih Hmm. sendiri lah, jadi beli bibit sendiri, Oh, nanam sendiri gitu. siap. Koperasi belum ada ini Pak karena nilai jual kan belum ada. Iya, 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 iya. Ya, dalam artian bahwa secara kuantiti paling mereka biasanya ambil yang robusta itu dari Lampung, Oh, dari iya, Palembang gitu. iya, iya, iya. Kalau, Terus di blending lah, dioplos lah dengan misalnya ini kan, hmm, tepung-tepung jagung, tepung apalah gitu. hmm. Berarti masih belum bisa diharapkan ya untuk kopi, Pak, ya? Dalam Belum, waktu ini untuk ya, belum sementara ada belum ya. Pak. Nah, Oke, jadi oke. masih untuk kebutuhan-kebutuhan internal aja itu masih ini, apalagi untuk keluar kan. Oke, siap, siap. Nggak apa-apa, Pak. Ini hanya tanya jalan, tanya aja Iya, kalau memang besoknya memungkinkan untuk kopi, kita juga akan bantu untuk bisa dibudidayakan kopi, Pak. siap-siap. Ya kan, Jadi bahkan untuk sementara itu koperasi lebih banyak ke sawit dan lada putih, kok white bahasa paper. white paper. Ya. Nah, ceritanya gimana, Pak, tentang sawit ini, Pak? Saya mau banyak Oh banyak ya, mendengar ceritanya dari Pak Yan ini. Maka, iya. Pak Yan, silakan Pak Yan. Jadi kemarin tadi pagi saya sudah koordinasi dengan ketua Koperasi Kacang Butor. Ternyata dia Hmm. sudah buat ini Pak, untuk company profile sudah ada katanya. Ya, ya siap. Jadi selama ini mereka lebih kepada sawit itu plasma ya, kerjasama dengan Oke, plasma. pabrik-pabrik itulah dari luar negeri ya, dari Malaysia itu kurang lebih ada 7 pabrik CPO besar Pak di Belitung. Oh ya. Terus, halo Pak, Nah, aku lagi Zoom sebentar ya, nanti tak hubungi ya. Sorry, sorry siap. ya. Terus Pak, terus. Iya. Lalu untuk itunya sendiri, mereka belum ada untuk yang seperti yang kemarin saya ngomong itu, mini CPO, lalu jual Belum apa ada. namanya? Karena mereka terkendala modal. Betul Pak. Jual produk sawit itu langsung ke ini. Jadi masih ditangani oleh CV-CV PT-PT swasta untuk penjualan dari apa itu TBS ke itu kan, pabrik PKS-nya ini gitu. Iya, iya, Apalagi berbicara tentang mini CPO itu belum ada gitu. betul. Nah, anggota mereka kurang lebih 120, lalu untuk pribadi itu kurang lebih 150 hektar, yang itu 350 hektar yang plasma. Jadi kurang lebih 500 hektar lah untuk satu koperasi. Satu koperasi Pak, luar biasa Ya. Pak. Luar biasa. Rata-rata ada berapa koperasi sawit di sana Pak, di tempat Bapak? Di sini koperasi sawit kurang lebih ada sekitar seluruh Pulau Belitung itu mungkin bisa 10 itu Pak. Biasa kalau umpamanya A itu 500 hektar bisa 5.000 hektar Pak. Nah, kemungkinan bisa Pak itu. Iya tuh, 5.000 hektar, Ya, wah luar biasa Pak, luar biasa banget. Karena saya lihat di berita-berita nih Bangka Belitung ini luar biasa untuk sawit. Iya. Iya kan Apalagi itu Pak Bangka ya. yang lebih besar Pak ya. Bangka ini. Jadi ceritanya gini Pak, saya kepingin Bapak di koperasi apa nih Pak Yan? Koperasi apa nih? Saya di Kacang Butor selama ini Oh iya, sebagai kacang butar. konsultannya Pak. Sebagai konsultan ya Pak ya? Iya.
Khusus selama ini untuk inilah paling banyak lada putih gitu. Jadi yang lada putih. kayak gini kan. Lada putih, siap. Nah, Iya. saya mau tanya Pak, nanti sawit tetap kita kerjakan Pak. Saya mau minta tolong juga untuk Pak Yan, untuk sawit ini minimal saya dibuatkan RAB-nya Pak untuk lahan misalnya 500 hektar. Itu bisa ya kira-kira Pak? Lahan 500 hektar. Ya, maksimal 500 lah untuk perkoperasi misalnya begitu ya. Dibuatkan RAB untuk mini CPO sawit bisa nggak Pak kira-kira Pak? Oh gitu ya. Nah itu ya sebelum ada ini Pak untuk secara ini ya apa namanya harga itunya mesin-mesin apanya itu kan belum ada gambaran dan Belum ada gambaran ya? iya. Nah, belum ada gambaran. Nanti Ya. saya kasih contoh Pak. Saya kasih contoh mau Bapak ya. Saya kasih Boleh, contoh. boleh. Itu Boleh, Pak. Rencana kita yang di Sumedang, tapi kita masih propose juga ke calon pendana Pak. Kan kita mau Boleh. jadikan ini berbasis koperasi multi pihak. Ya Pak ya. Iya. Karena yang disejahterakan harus koperasi satu Pak. Yang Oke. kedua, koperasi harus bisa menentukan harga TBS sendiri Pak. Oh mantap itu Pak. Ya harus, itu harus. Jadi tidak Iya. terombang-ambing oleh situasi di luar kondisi petani. Petani selama ini terimbas oleh harga TBS yang naik turun kan gitu. Iya, Ya kan? boleh. Itu yang Siap. pertama. Kedua, juga kita dengar-dengar berita itu banyak keluhan untuk masalah pupuk. Iya, Pak, betul ya? Iya, betul. Nah, itu Pak. Jadi Harga artinya saya betul. Jadi artinya kita sudah ada rencana untuk riset untuk pupuk Pak, untuk istilahnya untuk apa ya? Program untuk menggantikan model-model teknik pertanian yang lama sehingga itu menghasilkan pupuk yang membuat harganya itu lebih stabil Pak. Harga pupuk Iya, tidak terlalu mahal, betul. gitu Pak. Itu akan berpengaruh sekali. Kalau nggak salah sudah sampai berapa? 300.000 ya Pak ya per ini ya. Atau memang Saya tuh kemarin lihat-lihat informasi di berita sawit itu harga pupuk, wah ngeri Pak. Harga pupuk. iya, di Belitung saat ini bisa Berapa? ini mencapai 1 juta dia per 50 kilo. Nah, itu kan sudah, waduh, kasihan nanti berpengaruh ke harga TBS kan begitu Pak. Iya, itu pertama Pak. Terus karena mereka mahal itu apa pupuk jadi mereka agak mengurangin lah untuk kuantiti. Betul, betul. Produksi kan nanti bisa turun Pak, ya kan gitu Pak ya. Betul. Ya, Iya. jadi itu yang rencana kan gini Pak ya, saya mau melibatkan Pak ya sebagai tenaga ahli juga Pak ya di Oke. tim kita Pak. Kita mau Oke. menjadikan Pak Yan sebagai tenaga ahli di tim kita Pak Yan. Iya. Jadi sebetulnya gini Pak Yan, mohon maaf, mohon izin Pak Yan. Kita minta nanti saya kasih contohnya untuk membuat satu mini CPO Pak. Sawit. Boleh Pak. Berbasis koperasi ya. Kalau dari pemerintah itu kan kalau nggak salah lahan 1.000 hektar, kalau nggak salah Pak. Lahan 1.000 hektar untuk membangun mini CPO itu anggarannya kurang lebih 23 miliar Pak. Oke. Ya Pak ya, dari Kementerian Koperasi kalau tidak salah Pak. Iya. Nanti Pak Yan coba cross check aja. Nanti Pak Yan juga cari-cari informasi lewat berita di internet. Itu sudah ditetapkan per koperasi itu untuk membangun mini CPO RAB-nya 23 miliar. Dengan luas lahan 1.000 hektar Pak. Begitu Pak. Nah, anggap saja kalau lahan nggak sampai 1.000, misalnya 500, ya separuhnya mungkin gitu kan Pak. Oke. Nanti kurang lebih 12-13 M lah Pak ya. 12-13 M. Jadi separuh kapasitas produksi dari full capacity kan begitu Pak. Iya. Nah, ini program luar biasa Pak. Saya kemarin makanya begitu ketemu Pak Yan, waduh ini kesempatan kita bisa bermitra bersinergi dalam satu wadah koperasi multi pihak Pak. Iya. Karena selaras dengan program Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi kan begitu Pak. Iya betul. Ya gitu Pak Yan. Iya. Nah, untuk actionnya gampangnya begini Pak Yan, saya minta Bapak bisa mendata koperasi-koperasi apa saja yang mereka sudah siap untuk membangun mini CPO Pak. Oke. Dengan luas lahan yang mereka punya, ya. Makanya disertakan nanti untuk sertifikat lahannya, terus kemudian lahan itu milik siapa sudah kerjasama antara pemilik lahan, misalnya kelompok tani, Gapoktan dengan koperasi, misalnya begitu Pak. Itu harus ada buktinya Pak. Itu Pak Yan. Nah, itu yang ya. Kalau di Belitung selama ini rata-rata masih ada yang sertifikat pribadi, tapi sebagian besar masih SKT Pak. SKT itu apa Pak? Surat keterangan tanah gitu. Oh, jadi untuk peningkatan ke SHM itu lewat SKT dulu. Oh iya. Gitu. Jadi artinya sudah nanti kalau misalnya insya Allah dana investor masuk lewat koperasi, itu mau ditanam, mau dibangun mini CPO sudah tidak masalah ya Pak ya? Iya.
boleh. Bisa Pak ya. Masalah ya. Nggak ada masalah Pak, karena kan itu memang Ya. sudah apa namanya desa yang ini semua kan yang lebih tahu gitu. Ya, siap. Jadi sebetulnya yang saya minta, karena Bapak sudah saya masukkan, saya rekrut, nanti saya butuh data pribadi Pak Yan ya Pak ya. Saya Ya. butuh Pak Yan Pak. Oke. Untuk Bangka, untuk menjadi sentra mini CPO sawit berbasis koperasi multi pihak. Iya. Ya, saya rencana, insya Allah Pak, mau doanya dari teman-teman, kalau bisa nanti koperasinya Bapak untuk di Bangka, itu saya jadikan agregator koperasi multi pihak. Belitung Pak ya. Ya, di Belitung ya, Ya. bukan di Bangka ya, di Belitung ya. Iya. Nah, di Di Belitung Bangka Belitung itu ada 2 pulau Pak. oh lah, Bangka. maka dari itu. Ya, Iya, tapi iya. satu provinsi. Satu provinsi ya. Ya, Iya. siap. Berarti satu gubernur ya, satu gubernur. Iya, satu gubernur. Ya. Ya, rencana saya begitu. Jadi koperasinya Bapak ini saya jadikan agregator koperasi multi pihak untuk pembangunan mini CPO sawit, Pak. Iya, itu seperti itu Pak. Tuh. Saya maksudnya seperti itu juga. Jadi Harus, kalau kita Pak, harus. sudah berhasil satu, kemungkinan yang lain itu akan segera ini koperasi-koperasi yang lain gitu. Betul. Jadi benar Pak Yan tadi ngomong, saya senang banget ini bisa ngobrol sama Pak Yan, bisa berlanjut ini Pak Yan, insya Allah ya. Iya. Jadi sebetulnya kita rencana mau jadikan koperasi ini menjadi pusat untuk pemberdayaan sawit berkelanjutan. Iya. Sampai nanti ISPO-nya Pak, sertifikasinya, itu kita pikirkan ke sana nanti Pak. Karena kita dari program saya SDA ini rencana kita mau membangun kemitraan dengan BRIN Pak, Badan Riset Inovasi Nasional, untuk dana grant risetnya dari BPDPKS Pak. Iya. Itu dana dari BPDPKS untuk ini kan saya di sektor agribisnisnya Pak. Iya. Kita mau bangun nanti untuk wisata sawit yang kemarin Pak Han bilang itu, gitu loh Pak. Itu jangka panjangnya Pak Han. Pak Yan. Ya jadi dalam jangka panjang Pak Yan itu kita bangun agrowisata sawit ya Pak Yan. Iya. Ya. Itu yang sebentar saya akan coba presentasi dulu sama Pak Yan. Di tempatnya Pak Yan ada berapa yang ikut? Cuma Pak Yan aja. Apanya Pak? Yang ikut cuma Pak Yan aja ya di sini ya, yang ngobrol. Oh iya, cuma saya sendiri yang di Belitung. Nggak apa-apa. Jadi rencana saya begini Pak Yan. Kita rencana mau jadikan koperasi ini menjadi pusat agregator koperasi multi pihak berbasis sawit Pak. Oke. Ya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya minta sama Pak Yan untuk mendata koperasi-koperasi sawit yang sudah punya lahan untuk bermitra dengan koperasinya Pak Yan. Gitu. Oke. Karena kita mau jadikan koperasi ini seperti punya holding sendiri Pak. Artinya ada induk koperasi, ada mitra koperasi Pak. Iya, betul. Tangkap ya Pak ya. Jadi nanti skemanya nanti saya sampaikan juga. Saya akan sampaikan Pak Yan. Nanti saya minta. Oh, saya kemarin sudah minta email Pak Yan ya sudah. Nanti tak kirim lewat email ya. Jadi boleh Pak. Koperasinya Pak Yan ini sebagai koperasi utama Pak untuk menjalankan kemitraan dengan koperasi-koperasi mitra. Itu yang pertama Pak. Iya. Yang kedua nanti untuk pemberdayaan teknologi konsultan itu di koperasinya Pak Yan terhadap koperasi mitra. Itu Pak. Ya. Yang ketiga, aspek pemasaran atau off-taker-nya itu kita digitalisasi Pak nantinya. Kita menggunakan e-commerce koperasi dan juga menggunakan konsep untuk kemitraan koperasinya Bapak dengan pihak buyer. Jadi nanti kita siapkan koperasi agregator multi pihak jadi eksportirnya sekalian Pak. Begitu. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan di luar sawit ya. Misalnya ada komoditas lain. Yang bisa kita sinergikan dengan koperasinya Pak Yan itu bisa kita pakai sebagai koperasi yang bertindak sebagai eksportir. Begitu Pak. Jadi tidak perlu perantara pakai eksportir walaupun prosesnya panjang nggak masalah. Kita jadikan ini menjadi satu role model dulu gitu loh di Belitung gitu loh Pak Yan. Itu macam cara saya begitu Pak Yan. Ya. Jadi saya minta data-datanya Pak Yan, kira-kira Bapak bisa bantu, misalnya ada beberapa koperasi di sana, data-data koperasinya itu operasi apa saja, terutama koperasinya Pak Yan ya. Itu yang pertama Pak. Nanti saya kasih contoh pembuatan RAB untuk membangun mini CPO sawit. Dengan luas lahan yang di Sumedang ini di Sumedang Pak. Saya punya contoh dengan petani-petani sawit di Sumedang. Itu luas lahannya kurang lebih 300 sampai 500 hektar. Kalau di total dua lahan itu 800-an lah, 800 hektar Pak. Itu sebagai contoh aja Pak. Tapi yang tadi kita ngobrolin itu ya, kalau membangun satu mini CPO dengan luas lahan 1000 hektar, dari pemerintah itu 23 miliar Pak. Jadi kalau separuhnya ya berarti antara 12 sampai 13 miliar separuhnya Pak. Berarti dengan kapasitas lahan 500 hektar itu kurang lebih segitu. Itu ya Pak Yan.
Iya, iya. Ya. Terus Pak Yan, kurang lebih untuk itunya kira-kira berapa untuk mini CPO breaknya? Ada sehektar atau? gimana Pak? Mohon diulang lagi Pak, putus-putus. Gimana Pak Yan? Mohon diulang Pak. Untuk yang apa namanya ini, untuk luas lahan, yang untuk pembangunan mini CPO ini butuh lahan kurang lebih 1 hektar apa 2 hektar gitu. Untuk mini CPO itu sebetulnya kan dari pemerintah 1.000 hektar dengan anggaran 23 miliar Pak. Kalau misalnya bisa disediakan minimal 300 hektar per koperasi, itu bisa kita bangun mini CPO-nya. Halo, Pak Yan. Luasan Halo, pabrik itu 1 hektar apa halo, putus-putus Pak. Halo, Pak Yan. 2 Halo, hektar Pak kurang lebih. ya. Halo, putus-putus Pak. 1 hektar. Ya, putus-putus Pak Yan. Putus-putus Pak. Suaranya Bapak putus-putus. Pak ya. Untuk yang kebutuhan apa namanya lahan untuk pembangunan CPO itu sendiri butuh 1-2 hektar kira-kira atau gimana Pak? Sebentar, saya belum lihat di RAB-nya Pak. Ada contoh RAB-nya Pak, nanti tak kasih ke Iya. Pak Yan aja ya. Saya nggak hafal Pak, mohon maaf. Boleh, boleh. Ya. Ada itu Pak, ada contohnya. Nanti yang di Sumedang nih, itu jadi dengan lahan 300 hektar itu sudah ada breakdown perinciannya, RAB-nya berapa untuk membangun mini CPO Pak. Iya. Jadi untuk kebutuhan berapa hektarnya untuk membangun di pabrik, untuk kebutuhan pabrik itu saya kelihatannya belum lihat di situ. Saya coba saya lihatnya dulu Pak. Jadi berapa hektarnya saya belum tahu nih Pak Yan. Jadi nanti kan ada perinciannya itu Pak Yan. Ada perinciannya Pak ya. Ada perincian di anggaran RAB. Boleh Pak. Jadi kalau minimal ada itu, jadi saya bisa Ya. presentasi ke teman-teman inilah pengurus dan pengawas koperasi gitu. Betul Pak ya, betul. Nah itu yang kita mau jadikan, nanti saya jadikan Bapak sebagai ketua koordinator Pak ya. Siap, siap. Ya Bapak, nanti saya minta data koperasinya Pak Yan yang utama dulu Pak. Bisa Iya, Pak? betul, betul. Boleh, boleh. Nah itu Bisa, Bapak, bisa. dan struktur pengurusnya juga Pak. Terus koperasi Bapak sudah Boleh. berapa kali RAT Pak? Koperasi Bapak sudah berapa kali RAT? RAT dia sudah mungkin 20-an kali itu. Udah dari tahun berapa itu di ini kan berdiri? Luar biasa. Iya. Biasa, siap. Oke Pak. Sebagian besar anggota dari petani sawit semua atau dari kelompok tani lain juga ada? Iya, jadi petani sawit, petani lada putih, Lada ya putih. jadi mereka satu inilah karena lada putih kan tidak terlalu butuh ini kan, paling mereka seminggu sekali ke lahan gitu. Itu selama ini untuk lada putih pasarnya kemana Pak? Lada putih Pak? Selama ini masih ke trader Pak, trader dan pabrik, salah satu pabrik di Jakarta. Tradernya itu ada di Bandung itu, jadi mereka yang ekspor. Nah itu kan, jadi karena satu hal koperasi belum memiliki kekuatan untuk menentukan harga sendiri kan itu kan. Iya Pak Yan. Halo Pak Yan. Halo. Pak Yan. Suara saya gimana Pak? Ya. Mungkin sinyal. Ya siap. Jadi koperasi belum, untuk lada ini koperasi belum memiliki kekuatan untuk menentukan harga sendiri Pak. Iya, itulah ininya. Jadi maksudnya kalau dia ada ini itu lebih bagus Pak. Di sawit maupun di lada putih. Ya. Ekspor sendiri kan? Betul Pak. Kalau semua yang dikatakan Bapak Jokowi yang untuk korporasi pertanian itu on farm dan off farm-nya itu dikerjakan sama koperasi Pak. Koperasi memiliki kekuatan untuk menentukan harga Pak. Iya. Gitu Pak Yan. Ya kan. Karena masalahnya koperasi nggak ada kekuatan on farm dan off farm-nya itu ada. Iya. Ya kita mau bangun hilirisasinya itu lewat koperasi Pak. Ini tugas kita seperti itu Pak. Gitu, iya. Pak Yan, ya. Oke. Jadi sebetulnya yang kemarin saya presentasikan itu tentang bagaimana koperasi menjadi korporasi bagi petani, Pak. Iya. Koperasi menjadi pusat korporasi bagi petani itu loh, Pak. Iya, betul. Ya kan? Betul kan, Pak? Nah, jadi tidak hanya ngurusi on farm, tapi off farm-nya juga dipegang sama koperasi, gitu. Itu, Pak. Jadi itu yang saya minta. Kira-kira paham ya, Pak ya, yang tadi saya sampaikan kepada Bapak ya. Minimal garis besarnya sudah ada gambaran, jadi saya tinggal kirim ke Bapak company profile koperasi Kacang Butor. Siap. Bapak kirim saya RAB-nya, nanti saya presentasi ke teman-teman dulu. Seperti apa, nanti saya akan lapor ke Bapak lagi kan, Pak Arno, gimana ini. Siap. Sama mohon izin Pak, saya minta data pribadinya Bapak sebagai rekomendasi untuk tim kita, untuk masukkan dalam tim itu Pak, tim ahli untuk sawit Pak. Boleh. Ya Pak ya. Gitu. Iya.
Ya, mungkin ada beberapa tambahan lagi, Pak. Mumpung kita masih ngobrol ini, Pak. Saya rekam, nanti rekamannya saya kirim lewat ini. Ada beberapa tambahan lagi yang mungkin bisa saya tampung dulu dari Pak Yan. Silakan, Pak Yan. Ya, mungkin ini juga Pak, kalau misalnya ada investor yang mau, jadi kita koperasi itu kan biasa dari sebelum ini ya, mini CPO itu, kan biasa dari PKS itu kan butuh TBS. Nah, mereka kan tidak bisa beli langsung ke petani. Oh iya. Biasanya petani-petani yang punya lahan pribadi gitu ya. Nah, mereka biasanya lewat CV atau PT-PT swasta untuk yang punya modal untuk beli ke petani, lalu PT CV swasta ini jual ke PKS-nya. Nah, siapa tahu ada investor yang mau untuk bisa di situ Pak sebagai ininya kan donatur, itu bisa dapat itu kalau saya hitung-hitung itu ya bisa 10% Pak profit margin. Weh, luar biasa Pak. Iya. Luar biasa. Sip. Mantap Pak. Itu modalnya plasma inti Pak ya, sistem plasma ya, sistem plasma. Iya, sistem plasma dan yang inilah apa namanya yang pribadi itu lahan pribadi kan kita beli ke petani-petani, lalu kita store ke PKS-nya, nanti PKS-nya tinggal transfer ke koperasi gitu. Nah, nanti keuntungannya kan tinggal dibicarakan gitu seperti apa ininya kan share profitnya gitu, sharing profitnya koperasi dan si investor ini. Betul Pak, betul. Boleh Pak. Jadi nanti ada 3 pihak Pak, ada 3 pihak. Kalau dari konsepnya Pak Yan itu ada 3 pihak. Satu PT atau CV, ya Pak ya. PT atau CV sebagai holdingnya Pak. Kalau bisa berkaitan dengan pabrik sawitnya, gitu Pak ya. Nanti kita masuk dalam bentuk saham di sana. Dan kita akan penempatan juga sahamnya itu untuk operasi Pak. Operasi sampai anggota. Yang tadi, yang kemarin saya presentasikan kepada Bapak, itu tujuan kita Pak. Oke, membentuk kepemilikan berbasis saham di dalam koperasi Pak. Ini penting Pak. Ya, jadi yang disejahterakan itu koperasi melalui kepemilikan saham koperasi di PT atau di holding atau di CV. Kalau kita harapan kita PT Pak, bukan CV, karena kita nanti dalam bentuk saham Pak ya. Jadi sistem plasma inti tetap berjalan Pak. Sistem plasma inti tetap berjalan ya. Jadi yang intinya itu adalah perusahaan mereka yang dititipi modal juga, mereka juga sebagai off-taker juga, dan bekerja sama dengan koperasi yang punya mini CPO. Jadi nanti setornya bukan TBS lagi, tapi dalam bentuk CPO, Pak. Iya. Betul kan? Ya kemarin Pak Yan sampaikan itu kan, bukan bentuk tandan buah segar lagi, tapi dalam bentuk CPO. Dan RPO, Red Palm Oil kan gitu Pak ya. Iya. Nah, itu yang saya sampaikan kepada Bapak, sebetulnya dari basicnya margin 10% aja, itu kalau kita lihat dari diversifikasi produknya dan CPO yang bisa kita hasilkan, margin lebih dari 10%, Pak. Iya. Margin bisa lebih dari 10%. Gitu Pak ya. Jadi sebetulnya itu yang menarik bagi investor untuk masuk, untuk penyertaan modal. Ini Pak yang penyertaan modal bagi koperasi Pak, melalui PT. Itu Pak. Iya. Cara kita begitu Pak Yan. Kemarin kalau nggak salah sudah lihat presentasi saya kan? Iya, sudah Pak. Cuma masih masih ada apa namanya perlu pertanyaan lebih banyak. Ya siap. Baik. Ini kan lebih ngerti. Gitu. Jadi sebetulnya intinya PT ini akan bertindak sebagai plasmanya Pak. Saya boleh share screen lagi Pak ya, Pak Yan. Boleh. Saya share ya. Ya saya share. Ini Pak Yan di mana? Posisi di mana Pak Yan? Di mana? Posisi Pak Yan ada di mana? Posisi Pak Yan. Ini masih di warkop teman ini. Siap. Oke, saya mau share screen dulu ya Pak ya. Sorry Pak ya. Mohon maaf. Nah, Pak ya. Bentar, Pak ya. Kita ada masalah nih. Kita ada trouble ini Pak. Sebentar Pak. Atau gini aja dulu Pak ya. Saya masih ada masalah ini. Saya mau share screen nggak bisa ini. Bentar, Pak. Oh, ini tadi hostnya belum dirubah. Sebentar Pak. Tak apa-apa Pak Arno, nanti yang penting dulu kan awal yang RAB CPO mini ini biar supaya saya atur untuk meeting dengan pihak koperasi gitu, teman-teman koperasi.
Baik. Jadi sebetulnya yang kita sampaikan itu berkaitan dengan tadi holdingisasi koperasi, Pak. Ya, Itu Pak Yan ya, holdingisasi koperasi artinya koperasi punya hak untuk dapat bagian share saham dari holding. Holding ini bisa kita mitrakan dengan koperasi dengan sistem plasma inti, Pak. Jadi nanti investor masuknya lewat holding, lewat perusahaan intinya, bukan ke plasmanya. oke. Kan gitu, Pak. Logikanya Ya, kan begitu ya. Jadi nanti ya, penyaluran dananya masuknya ke intinya, baru turun ke plasma, Pak. Nah, oke. kita sebagai perusahaan pendamping konsultan nanti Pak Yan masuk di konsultan saya. Pak Yan Iya, saya rekrut di konsultan saya. Ya, kita oke. menjadi perusahaan konsultan yang mendampingi koperasi, Pak. Iya, Pemberdayaan koperasi semua itu tugas kita untuk meyakinkan dana dari investor itu aman untuk kita iya, kelola berbasis plasma inti. Begitu, Pak. Jadi oke. tetap sistemnya kemitraan, Pak. Tetap sistemnya Iya, kemitraan. Begitu, Pak Yan. Jadi tidak, ya itu tadi bagi hasil, Pak. Profit share, Pak. Ya, bagi hasil bagi perusahaan inti dan perusahaan plasma. iya, Nah, karena itu yang perusahaan intinya kita akan tempatkan modal tambahan untuk kita mempercayakan investasi kita dalam pembangunan mini CPO yang dibutuhkan oleh koperasi untuk dikerjakan melalui koperasi, Pak. Nah, kita yang iya. ngawasi ini dari PT SDA ini, Pak, sebagai pengawas dan juga sebagai konsultan bagi pendanaan yang disalurkan ke masing-masing koperasi mitra. Begitu, Pak Yan. Oke. Oke, Pak ya. Jadi koperasinya Bapak ini sebagai koperasi Indo aja, gampangannya begitu, Iya, yang membawai koperasi-koperasi mitra, gitu. Ya, nanti Bapak juga punya tugas koperasi Bapak untuk ngawasi iya, pemberdayaannya, sistem bagi hasilnya, SHU-nya antara koperasi mitra dengan koperasi Indo. Nanti kan kita penempatan modal di koperasi mitra nih, butuhnya apa, RAB-nya berapa, kan begitu, Pak. iya, Gitu ya. Gitu, Pak ya. Jadi membentuk apa, Pak? Korporasi pertanian, Pak. betul. Ya, jadi hulu hilirnya kita dapat ini, Pak. Dapat semua. Sehingga kalau nanti hulu hilirnya dapat, kita koperasi memiliki kekuatan untuk menentukan harga, Pak. Ya, karena itu sebetulnya yang kita setor ke pabrik nanti dalam bentuk CPO dan RPO-nya, bukan TBS lagi. Iya, Nggak usah, Pak. Jadi itu yang kita akan ngambilnya TBS dari petani kan gitu, Pak. Ya kan, koperasi yang punya harga untuk ngambil harga sesuai dengan harga yang layak dari petani kan begitu, Pak. Kemudian iya, kita proses produksi pasca panen masuknya ke koperasi kan, lewat pabrik ini kan gitu, Pak. Pabrik mini CPO kan begitu, Pak. Nah, iya, dari pabrik itu menghasilkan apa? CPO atau red dan RPO kan, setornya kemana, Pak? Ke perusahaan inti kan begitu. iya, Betul ya, Pak ya. Jadi itu memberikan nilai tambah bagi koperasi, Pak. Yang iya, pertama. Yang kedua, mensejahterakan koperasi dan mensejahterakan anggota. Ini baru satu koperasi ya disejahterakan, Pak. Belum koperasi yang tadi saya sampaikan, Bapak sebagai koperasi holdingnya koperasi induk dengan koperasi mitra, itu juga ada iya, aliran dana ke sana nanti dalam bentuk saham. Begitu, Pak. Dan bagi hasil. Sehingga tidak ada lagi alasan koperasi tidak punya modal. Itu yang iya, pertama, Pak. Tidak ada lagi alasan koperasi pinjam uang ke bank. Tidak ada alasan lagi. Karena programnya Pak Jokowi itu menjadikan koperasi menjadi makmur, Pak. Melalui iya, program korporasi pertanian. Ini programnya dari Kementerian Pertanian. Begitu, Pak Yan. Ya. iya. Nangkep ya, Pak Yan ya. Oke, Jadi apa yang sudah saya tadi sampaikan sama Pak Yan itu sebagai contoh, Pak. Sebagai contoh bahwa kita rencana program kita ke sana. Begitu, Pak Yan. iya. Ya, jadi paham ya, Pak Yan sampai di sini paham ya, Pak? Paham, paham. Ya mungkin ada pertanyaan lagi, Pak. Silakan, Pak. Ya, mungkin itu dulu Pak, biar maksudnya ini kan Ya, kita fokus ke ini dulu. Jadi biar apa namanya lebih ke apa nama, apalagi kalau kita ke presentasi ke mereka kan, mereka nah, nggak perlu terlalu ini dulu, kita gimana membahasakan secara sederhana ke mereka, betul, Pak. supaya mereka intinya kan nangkap dulu gitu komunikasi Mm-mm. kita ke mereka ini, Mm-mm. teman-teman petani ini, Mm-mm. sawit dan koperasi yang ada gitu. Mm-mm. Mm. Ya itu yang kita inginkan begitu, Pak Yan. Jadi kita Ya, nanti hasil rekaman ini saya kirim ke email Pak Yan, sama nanti saya kirim ke tim untuk investor, Pak Yan. siap. Sebagai bukti bahwa kita akan menggarap prospek untuk yang di Bangka Belitung. Ini Bangka Belitung apa di Belitung ya, Pak? Di Belitung Pak. Oh, di Belitung ya. Itu Ya, kalau di total luas lahannya semua berapa, Pak? Sawit di Belitung yang punya di operasi? Belitung itu dengan 7 PKS ya, itu kisaran itu ratusan ribu bisa itu Pak hektar. Wih, luar biasa, Pak. Sampai ratusan ribu hektar. Iya, kurang lebih Pak. Biasa, ya. Kalau Belitung ini hampir seluas Pulau Bali dia Pak. Oh, ya.
Iya, kalau Bangka ya sekitar 3 kalinya lah, 3 kali Pulau Iya, iya. Belitung. 3 kalinya Pulau Belitung ya. 3 kalinya Pulau Bali ya, Bangka itu. Iya. Ya, ya, oke, oke, oke. Siap. Kalau begitu, saya nanti mohon data-data dari email yang sudah saya kirim ke Pak Yan, dikirim ke saya, Pak ya. Data Boleh, koperasinya, Pak. boleh. Ya. Nanti saya Ya, WA Pak Armo untuk itunya dari company profile ini kan, ya, koperasi. boleh. Nanti Bapak bisa kirim itunya. Hmm. Apa namanya? Kalau bisa itunya juga boleh Pak, yang Yang mana? data-data saya yang RAB. perlu saya isi, RAB. ada formnya. Yang mana, Pak? RAB. Form Contoh misalnya ya. Bapak minta data ke saya, data pribadi. Oh, iya, iya, ya, boleh, Bapak ada boleh. form sendiri khusus Ya. untuk itu, jadi saya tinggal isi atau saya sendiri yang ini enggak masalah sih Pak. Bapak Tinggal aja yang punya Bapak seperti apa, kirimkan ke saya aja, Pak. Kirim ke saya aja dari punya Pak Yan Oke, siap. seperti apa, saya sama foto, Pak. Terus Iya. Pak, saya minta dikirim semua lewat email saja, Pak. Lewat email Boleh, boleh. yang sudah saya Siap. WA kemarin ya, email saya, Pak. Iya, iya. Itu Pak Yan. Ya. Oke, Oke. jadi Pak Yan sudah paham ya apa yang tadi saya sampaikan Pak Yan ya? Oke. Paham ya Pak Sudah Yan ini ya? Pak, minimal sudah ada inilah bayangannya seperti apa gitu, gambarannya seperti apa. Ya. Nah, tinggal kita inilah gimana komunikasikan ke ini kan ke bawahnya. Baik, baik. Sama minta informasi terakhir Pak untuk lada putih prospeknya gimana Pak? Nanti bisa dikirim lewat email Pak untuk lada putih. Boleh, boleh. Siap, siap. Ya, itu Pak Yan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa